Timnas Indonesia lolos ke ronde 4. Uzbekistan lolos ke Piala Dunia. Jordan dan Korsel pastikan tiket ke Piala Dunia. Spanyol melaju ke final National League. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Australia versus Jepang dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang yang tak membawa sejumlah bintang yang bermain di Eropa tetap tampil dominan namun gagal memaksimalkan peluang. Adalah Aziz Behich yang menjadi pahlawan kemenangan Australia pada menit ke-90. Ia menuntaskan umpan silang Riley McGree dari sisi kanan dengan tembakan melengkung ke sudut kanan gawang Jepang. Dengan hasil ini, kan Socceroos lolos langsung mendampingi Samurai Biru semakin terbuka lebar. Bahrain versus Arab Saudi berlangsung di Bahrain National Stadium pada laga grup C. Tim tamu membuka keunggulan di menit ke-16. Musab Al-Juair langsung menyambarnya untuk memperdayai Ibrahim Luftala. Arab Saudi kembali mencuri gol di menit ke-78 lewat serangan cepat. Abdul Rahman Al-Abud berhadapan dengan Luftala melepaskan sempakan mendatar ke pojok gawang Bahrain. Arab Saudi naik ke peringkat ketiga dengan 13 angka. Mereka tertinggal 3 angka dari Australia di urutan kedua. Hasil ini juga membuat Indonesia dipastikan ke ronde keempat. Bertambah lagi satu peserta untuk Piala Dunia 2026. Uzbekistan meraihnya usai bermain imbang tanpa gol di markas Uni Emirat Arab. Kiper Uktir Yusupov jadi bintang lapangan dengan 3 penyelamatan di babak kedua. Dengan tambahan 1 poin, Uzbekistan kukuh di posisi kedua klasemen grup A dengan 18 poin dari 9 laga. Mereka unggul 5 angka dari UAE di posisi ketiga. Uzbekistan pun menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya mereka akan tampil di pesta sepak bola dunia itu. Tim berjuluk White Wolves itu jadi negara ke-81 yang berpartisipasi di Piala Dunia. Korea Selatan mengalahkan Irak 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Basra International Stadium, Irak. 2 gol kemenangan dicetak oleh Kim Jin-kyu dan Oh Hyung-kyu membawa tim asal Asia Timur ini menguasai grup B dengan raihan 19 poin dan 1 pertandingan tersisa. Dengan hasil ini, Korea Selatan berhasil memastikan tiket mereka ke Piala Dunia untuk ke-11 kalinya secara beruntun. Tim Irak kini harus memulai babak playoff untuk mempertahankan asa mereka menuju Piala Dunia. Tim nasional Jordan mencatatkan sejarah baru setelah resmi lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Keberhasilan ini didapatkan setelah tim Irak yang menjadi pesaing utama mereka di kualifikasi grup Asia kalah 2-0 dari Korea Selatan pada laga ke-9. Kekalahan ini membuat poin Irak tetap di angka 12, sementara Jordan berhasil memperbesar jarak dengan mengantongi 16 poin usai menang telak 3-0 atas Oman. Posisi Jordan di peringkat kedua klasemen grup memastikan mereka lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada pertandingan ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol penalti oleh Romania di akhir babak pertama. Di babak kedua, jual beli serangan berlanjut. Cina terus tampil agresif untuk menyamakan kedudukan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat 4 grup C, sementara Cina dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026. Ole Romeni kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol melawan Cina. Dia selalu bikin gol sejak membela Timnas Indonesia. Ole membobol gawang Cina dari eksekusi tendangan penalti sekaligus membawa Timnas Indonesia menang 1-0. Ini menjadi gol ketiga Ole Romeni bersama Timnas Indonesia. Gol pertama Ole dibuat saat laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Indonesia kala itu tumbang 1-5 di tangan Australia. Ole kembali mencetak gol saat Indonesia menjamu Bahrain. Golnya mengantarkan Merah Putih menang 1-0. Indonesia tidak cuma lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi Garuda bisa menyudahi puasa kemenangan atas Cina. Indonesia akhirnya menuntaskan puasa kemenangan atas negeri tirai bambu tersebut. Terakhir kali menang pada 1987 pada ajang Kings Cup dengan skor 3-1. Setelah itu, Indonesia tak pernah menang dalam 10 pertandingan, rinciannya 8 kali kalah dan 2 hasil imbang. Timnas Indonesia juga menghentikan rekor pelatih Cina, Branko Ivankovic, melawan tim-tim ASEAN. Juru taktik berusia 71 tahun itu tak pernah kalah melawan negara-negara Asia Tenggara pada 11 laga sebelumnya.
Berkat kemenangan atas Cina, skuad Garuda diprediksi naik peringkat di ranking FIFA. Selain itu, ini adalah kemenangan ketiga Indonesia di putaran ketiga setelah mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain. Indonesia pun terdongkrak posisinya di ranking FIFA karena hasil ini. Menurut catatan Footy Ranking, Indonesia akan naik 6 peringkat ke posisi ke-117 dengan 1155,98 poin, naik 15,05 poin dari sebelumnya di posisi ke-123. Sementara Cina turun 4 peringkat ke posisi ke-98 dengan 1235,89 poin atau berkurang 15,05 poin. Spanyol versus Prancis pada pertandingan di MHP Arena. Spanyol dan Prancis saling bertukar serangan sejak menit awal. Nico Williams yang memecah kebuntuan pada menit ke-22. 2 menit kemudian, Mikel Merino membawa Spanyol memimpin 2-0. Merino melepaskan tendangan keras ke pojok kiri gawang Maignan. Pada menit ke-54, Spanyol mendapatkan penalti. Lamine Yamal mengambil penalti dan sukses mengecoh Maignan. Spanyol hanya butuh semenit untuk menjauhkan skor menjadi 4-0 lewat Pedri. Pedri menaklukkan Maignan dari jarak dekat. Prancis memperkecil skor lewat penalti Mbappe pada menit ke-59 setelah dia dilanggar Pedro Porro saat menusuk dari kiri. Pemain muda Spanyol Lamine Yamal membuat gol kedua sekaligus membawa Spanyol unggul 5-1 pada menit ke-67. Prancis bangkit di sisa 15 menit laga ketika 2 kali mencetak gol. Pertama pada menit ke-79 lewat sepakan voli kaki kiri Ryan Cherki dari luar kotak penalti dan gol bunuh diri Daniel Vivian pada menit ke-79. Prancis membuat gol keempat pada menit ke-93 lewat tendangan Randal Kolo Muani yang menjebol jala Unai Simon. Spanyol melaju ke final nasional kedua, beruntun untuk bertemu Portugal. Lamine Yamal, pemain muda berusia 17 tahun, tampil gemilang dengan meraih predikat Man of the Match dalam pertandingan sengit antara Spanyol melawan Prancis. Yamal kembali menunjukkan tajinya dengan mencetak 2 gol penting yang memastikan kemenangan Spanyol 5-4 atas Prancis dalam pertandingan tersebut. Kehebatan Lamine Yamal tidak hanya berhenti di pertandingan ini saja. Dalam 1 tahun terakhir, Yamal telah bertemu dengan bintang Prancis Kylian Mbappe sebanyak 6 kali dan berhasil memenangkan semua pertandingan tersebut. Pelatih tim nasional Italia Luciano Spalletti menghadapi tantangan besar jelang kualifikasi Piala Dunia setelah striker andalan mereka Moise Kean harus meninggalkan kamp pelatihan akibat cedera paha yang dialaminya. Kean yang tengah menikmati musim terbaik dalam karirnya dengan mencetak 19 gol di Serie A bersama Fiorentina menjadi pemain kunci di lini depan Italia. Cedera ini tentu menjadi pukulan bagi Italia yang sedang berusaha bangkit setelah gagal lolos ke 2 Piala Dunia terakhir. Matteo Retegui diperkirakan akan meninggalkan posisi Kean dalam skuad. Gennaro Gattuso mengakhiri petualangan bersama klub Hajduk Split di Liga Kroasia setelah hanya 1 musim berkiprah. Pelatih berpengalaman asal Italia ini setuju mengakhiri kontrak secara damai dengan klub yang dibesut sejak Juni 2024. Selama masa kepelatihannya, Gattuso berhasil membawa Hajduk Split menempati posisi ketiga klasemen akhir Supersport HNL dan membawa tim ke babak kualifikasi Conference League. Sepanjang musim, ia memimpin tim dalam 43 pertandingan resmi dengan catatan 20 kemenangan, 14 hasil imbang, dan 9 kekalahan. Gabri Veiga akhiri keinginannya untuk kembali ke kompetisi Eropa dengan resmi bergabung bersama FC Porto hingga tahun 2030. Proses negosiasi antara Al Ahly dan FC Porto berlangsung cukup rumit karena Al Ahly tidak ingin melepas pemain andalannya tanpa kompensasi yang sepadan. FC Porto akhirnya membayar sekitar 15 juta euro dengan tambahan variabel yang dapat mencapai 4 juta euro serta klausul pelepasan sebesar 65 juta euro. Al Ahly juga mempertahankan hak 10% dari penjualan berikutnya. Victor Osimhen dilaporkan menolak tawaran pertama dari klub Saudi Al Hilal. Kesepakatan transfer antara Osimhen dan Al Hilal kandas karena tidak adanya kesepakatan dengan sang pemain. Sementara itu, Galatasaray dikabarkan telah mengajukan tawaran rekor untuk mengamankan tanda tangan Osimhen secara permanen dari Napoli, klub asalnya. Selama masa peminjamannya di Turki bersama Galatasaray, Osimhen menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 37 gol yang membantu klub meraih gelar Liga Super Turki dan Piala Nasional. Torino resmi mengumumkan pemecatan pelatih Paolo Vanoli dan menunjuk Marco Baroni sebagai pelatih baru untuk musim 2025-2026. Klub menyatakan bahwa kontrak Paolo Vanoli dan staf pelatihnya tidak akan diperpanjang dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka selama musim ini. Sementara Marco Baroni yang sebelumnya melatih Lazio ditetapkan sebagai pelatih kepala baru Torino mulai 1 Juli 2025 dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Penunjukan Baroni ini diharapkan bisa membawa perubahan positif dan strategi baru bagi klub Granata. Pierre Kalulu
telah sepenuhnya menjadi milik Juventus. Bianconeri menebusnya dari AC Milan. Kalulu berstatus pemain pinjaman selama di Juventus pada musim 2024-2025. Dia membuat 39 penampilan di semua ajang. Performa Kalulu tampaknya membuat pihak Sinyonya tua senang. Bek asal Prancis itu pun dipermanenkan pada hari ulang tahunnya 5 Juni. Juventus juga mengonfirmasi angka resmi di balik kesepakatan itu, 14,3 juta euro dibayarkan selama 3 tahun. Ada pula biaya tambahan berjumlah hingga 300.000 euro dan berpotensi bonus hingga maksimum 3 juta euro. Inter Milan telah membuat keputusan besar dalam menentukan pelatih kepala mereka untuk musim depan. Setelah pendekatan mereka kepada Cesc Fabregas dari Como ditolak, klub ini mengalihkan fokus pada mantan pemain bertahan mereka, Christian Cifu, yang saat ini melatih Parma. Christian Cifu kini menjadi kandidat utama untuk menggantikan Simone Inzaghi di kursi pelatih Nerazzurri. Dalam setengah musim memimpin Parma, Cifu berhasil membawa timnya bertahan di Serie A sehingga menambah nilai plus sebagai calon pelatih baru Inter Milan tersebut. Musim depan tampaknya akan menjadi periode penuh dinamika di bawah mister gawang Barcelona, Wojciech Szczesny. Kiper tangguh asal Polandia dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk tetap berkostum Blaugrana. Menurut laporan jurnalis transfer terkemuka Fabrizio Romano, Barcelona berencana memperpanjang kontrak Szczesny hingga Juni 2027, menunjukkan kepercayaan penuh klub terhadap pengalamannya. Kabar ini mengindikasikan bahwa Barcelona serius membangun fondasi tim dengan mempertahankan pilar-pilar penting. Lamine Yamal baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain muda terbaik La Liga musim ini. Penghargaan ini menjadi bukti nyata betapa luar biasanya bakat dan pengaruhnya di depan lapangan. Dalam musim yang penuh prestasi ini, Yamal berhasil mengantongi berbagai medali bergengsi termasuk triple juara domestik. Statistik musim 2024-2025 menunjukkan kontribusi luar biasanya dengan 34 penampilan, mencetak 12 gol, dan memberikan 9 assist. Rata-rata menit bermainnya per pertandingan mencapai 78 menit dengan passing akurat sebesar 85% dan berhasil melakukan 48 dribble. Franco Mastantuono telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid. Keputusan ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola terkenal Fabrizio Romano melalui media sosial X. Mastantuono mengungkapkan bahwa Real Madrid adalah impiannya sejak lama dan semua pihak terkait sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai kesepakatan personal yang telah tercapai. Proses negosiasi klub raksasa Spanyol ini dengan River Plate kini tengah berlangsung. Real Madrid berencana berusaha menegosiasikan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 45 juta euro daripada harus membayar klausul rilis tersebut secara penuh. Newcastle United mengumumkan secara resmi perekrutan winger muda asal Spanyol, Antonio Cordero atau yang akrab disapa Antonito. Pemain berusia 18 tahun ini bergabung dengan klub mulai 1 Juli 2025 setelah masa kontraknya dengan Malaga CF berakhir. Meskipun mendapat minat dari klub-klub besar Eropa, Cordero memilih untuk menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun bersama The Magpies. Di musim ini, Antonio tampil impresif di La Liga 2 dengan total 40 penampilan, mencetak 6 gol dan memberikan 6 assist. Tijani Reinders dijadwalkan menjalani tes medis dengan klub raksasa Liga Inggris, Manchester City pada Minggu 8 Juni 2025. Proses ini menjadi langkah krusial dalam penyelesaian transfer dari AC Milan ke Manchester City. Transfer ini menjadi sorotan karena nilai kesepakatan antara kedua klub yang mencapai angka fantastis dengan nilai dasar sebesar 57 juta euro. Namun total pengeluaran Manchester City berpotensi meningkat hingga 70 juta euro jika kinerja Reinders memenuhi klausul tambahan yang telah disepakati. Manchester City telah mencapai kesepakatan penuh dengan Wolverhampton Wanderers untuk mendatangkan bek kiri berusia 23 tahun, Ryan Aït-Nouri, dalam transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 40 juta euro. Kesepakatan ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano yang menyebut bahwa kedua klub telah menyelesaikan persyaratan dan Aït-Nouri sendiri telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan proyek ambisius Manchester City. Pemain muda berbakat ini dijadwalkan menjalani tes medis pada hari Sabtu sebagai tahap akhir menuju kepindahannya ke klub juara Inggris tersebut. Tottenham Hotspur dikabarkan harus membayar kompensasi sebesar 4 juta euro kepada pelatih kepala mereka, Ange Postecoglou, bila memutuskan untuk memecatnya pada musim panas ini. Menurut laporan dari The Telegraph, kontrak sang pelatih asal Australia ini masih tersedia 2 tahun dan kesepakatan mengenai pemutusan kontrak sudah disepakati saat dia menandatangani kontrak pada tahun 2023. Keberhasilan Postecoglou membawa Spurs meraih trofi Europa League yang merupakan gelar pertama klub dalam 17 tahun, memberikan bonus sebesar 2 juta pound sterling bagi pelatih tersebut.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.